kami dari kelompok 8 dari kelas 11-7 akan menjelaskan perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia. Saya Melati, saya menjelaskan perjalanan Cornelis de Houtman. Saya Cindy menjelaskan mengenai Willem Barents. Saya Dini menjelaskan perjalanan Jacob van Eyck. Di sini kita akan membahas mengenai perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia. Yang ke-1, Willem Barents. Willem Barents seorang pelaut Belanda yang memimpin ekspedisi untuk menemukan jalur timur laut, yaitu perlayaran melalui kutub utara untuk mencapai Asia tanpa melewati wilayah Portugis. Pada tahun 1594, ia berangkat dari Belanda menuju utara Norwegia lalu ke Laut Barents menelusuri pesisir utara Rusia dan mereka berhenti di pesisir Novaya Zemlya. Pada tahun 1595 berlayar lagi tetapi mereka terhalang oleh es. Pada tahun 1596 sampai 1597 mereka mencoba jalur yang lebih utara menemukan kepulauan Svalbard. Tetapi mereka kembali lagi ke Novaya dan kapalnya terjebak lagi di Novaya. Ia dan awak kapalnya membangun rumah darurat untuk bertahan selama musim dingin yang kejam. Tetapi sayangnya Barents meninggal pada Juni 1597 dalam perjalanan pulang. Ekspedisi mereka gagal mencapai Asia. Yang kedua ada Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman merupakan pemimpin ekspedisi ke-1 yang berhasil sampai Nusantara. Ia berangkat dari Belanda pada April 1595 dengan 4 kapal yaitu Amsterdam, Hollanda, Mauritius, dan Davken. Tujuannya untuk membuka jalur perdagangan di Nusantara. Mereka berangkat dari Belanda dan singgah di Cape Verde untuk mengisi pembekalan air, makanan, dan juga memperbaiki kapal. Mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di Tanjung Harapan untuk mengisi logistik dan banyak awak kapal yang menderita skurui. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di Madagaskar untuk mengambil air tawar, kayu, dan daging segar. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di Banten. Mereka berniat melakukan perdagangan tetapi terjadi konflik antar Portugis dan masyarakat setempat. Sehingga mereka mencari pelabuhan yang aman dan sampailah di Madura. Setelah itu, ia singgah di Bali, diterima dengan ramah oleh Raja Bali. Mereka pun melakukan perdagangan kain dan juga rempah. Setelah itu, mereka kembali ke Belanda pada tahun 1597. Dari 249 awak kapal, hanya 87 yang selamat. Mereka hanya mendapatkan keuntungan kecil. Ekspedisi ini membuktikan bahwa rute ke Nusantara melalui Tanjung Harapan dapat dilalui. Pengalaman ini membuka jalan bagi ekspedisi berikutnya. Yang ketiga ada Jacob van Eyck. Jacob van Eyck adalah pelaut berpengalaman yang ditunjuk memimpin ekspedisi kedua ke Nusantara dengan dukungan investor yang lebih besar. Misinya mengamankan hubungan perdagangan dan membawa rempah-rempah langsung dari sumbernya. Ia berangkat dari Belanda dengan 8 kapal. Lalu ia singgah terlebih dahulu di Tanjung Harapan untuk membagi armada. Sebagian menuju India dan sebagian di bawah pimpinan Van Eyck langsung ke Banten. Lalu ia singgah di Madagaskar untuk mengambil air, kayu, dan juga makanan segar. Mereka melanjutkan perjalanan sampailah di Banten, diterima dengan baik oleh Sultan Banten dan terjadi perdagangan lada dalam jumlah besar. Lanjut lagi sampai di Maluku. Ia melakukan perdagangan di Ternate yaitu jual beli cengkeh dan di Banda bangsa Belanda juga melakukan jual beli pala dan terakhir di Ambon menambah pasokan cengkeh. Setelah selesai semua, mereka kembali ke Belanda pada tahun 1599. Kapal pulang dengan penuh muatan rempah. Ekspedisi kali ini sangat menguntungkan, meningkatkan reputasi Belanda sebagai kekuatan dagang baru di Asia. Ini semua membuka jalan bagi berdirinya VOC pada tahun 1602.